Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lover TV dimanapun berada, baik yang terhubung melalui kanal Zoom maupun yang menyimak melalui channel YouTube Lover TV. Selamat datang di talk show Lover TV pada episode khusus peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2020. Yang pada kesempatan kali ini kita akan tayang 2 episode mengangkat sebuah tema karunia ilahi dalam ikatan ibu dan anak. Bersama saya, Rohil Fani. Ikatan ibu dan anak merupakan ikatan yang sangat istimewa. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan di The Journal of Neuroscience, disebutkan bahwa ikatan ibu dan anak merupakan ikatan yang paling kuat di dunia, melebihi ikatan ayah dan anak. Ketika seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya, maka diproduksi hormon oksitoksin yang membuat ikatan keduanya semakin erat. Ibu juga berperan pada 1 tahun awal kehidupan anak, di mana ini adalah masa penting bagi terjalinnya hubungan yang tiada putus hingga akhir masa. Peran ibu dalam membentuk generasi yang sukses dan cemerlang memegang peranan kunci. Namun seiring dengan besarnya peran dan tanggung jawab seorang ibu, ada beragam tantangan yang harus dihadapi. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu. Untuk itu, pada kesempatan talk show kali ini, kita akan membahasnya bersama para narasumber kita. Para ibu hebat yang juga tokoh masyarakat. Saya akan memperkenalkan 4 orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, baiklah mari kita sapa para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Yane Ardian Bima Arya, SEMSI. Beliau merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, yang juga Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Organisasi Wanita Kota Bogor, Ketua Dekranasda Kota Bogor, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor, Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita, Bunda PAUD, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Ketua Badan Kuliner, Bunda Literasi Kota Bogor. Masya Allah, panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yane, terima kasih sudah hadir bersama kami dalam talk show kali ini. Pembicara kita yang kedua yaitu Ibu Heni Supolo Sitepu dari Western Australia University. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru, anggota Komite Etik Lembaga Eijkman Jakarta, memiliki berbagai peran dan tanggung jawab di Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu. Beliau juga merupakan anggota Dewan Pembina Yayasan LBH Indonesia dan berbagai kiprah beliau lainnya semenjak tahun 1980 di berbagai yayasan. Beliau juga seorang penulis dan fasilitator dalam berbagai kegiatan. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih juga sudah mengundang. Saya senang. Baik, terima kasih Ibu. Lalu pembicara kita berikutnya adalah Ibu Dr. Rika. Saya akan bacakan profil beliau. Ibu Rika Sa'diah, Master Pendidikan. Beliau merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau merupakan seorang peneliti dan juga merupakan Ketua Dewan Pembina Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pembicara kita yang keempat, narasumber kita yang keempat adalah Ibu Dr. Siti Aisyah Bakri, Master Pendidikan. Yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Lover TV. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Lajnah Imailah Perempuan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Sebelum kita memulai perbincangan kita, saya akan menyampaikan gambaran acara terlebih dahulu, bahwa acara kita terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi jawab cepat,
Lalu yang kedua, sesi diskusi. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab yang berasal dari audiens atau para pengguna Zoom yang bergabung bersama kita pada hari ini. Baik Ibu-Ibu, kita mulai sesi yang pertama. Ya. Oke. Di sesi ini, saya akan menyampaikan sebuah pernyataan. Saya mohon Ibu-Ibu narasumber yang terhormat bisa menjawab secara cepat, setuju atau tidak setuju dari pernyataan yang saya sampaikan. Dan nanti saya akan minta sedikit alasannya. Baik Ibu-Ibu, kita mulai ya. Wah, deg-degan. Deg-degan ya, Bu. Ibu siapa ini deg-degan? Ya, siap. Siap, bismillah. Pertanyaan yang pertama, setiap ibu harus menjadi role model sekaligus support system bagi keluarga. Setuju atau tidak? Mungkin yang pertama Ibu Yana dulu. Setuju. Alasannya Ibu? Ya, karena seorang ibu itu punya peran sentral dalam keluarga. Tokoh utamanya itu menurut saya ibu. Jadi ibu harus jadi role model dalam keluarga. Baik, terima kasih. Kita ke Ibu Heni. Setuju, tapi juga ayah. Sebab bagaimanapun juga anak menyerap dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan dalam keseharian kedua orang tuanya, itulah yang akan menjadi modal untuk anak ini. Sehingga nggak bisa semuanya hanya melihat dari satu sisi. Tapi dua-duanya orang tua ini sama-sama punya peran dan sama-sama sebetulnya bertanggung jawab untuk menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Baik, terima kasih. Ke Ibu Rika sekarang. Oke, pada prinsipnya sama ya Mbak dengan Bu Heni. Yang jelas ibu itu kan Madrasatul Ula gitu ya, sekolah yang pertama. Jadi tentu saja saya setuju bahwa seorang ibu itu sangat penting. Baik. Itu Mbak. Siap. Ibu Lilis. Ya, saya sangat setuju. Pertama, karena ibu adalah madrasah yang pertama, tadi sampaikan Bu Rika. Jadi ibu adalah pintu. Ya, anak mengenal dunia sekitarnya, pintu anak mengenal dunia pengetahuan. Sangat setuju. Masya Allah, baik. Jadi betapa pentingnya seorang ibu menjadi role model dan support system sekaligus bagi keluarga. Yang kedua, ibu cenderung lupa dengan diri sendiri ketika mengurus keluarganya. Setuju atau tidak setuju? Kembali Ibu Yana. Ya, setuju lagi Bu. Setuju lagi, baik. Alasannya Ibu? Karena seorang ibu ingin sekali anak dan suaminya itu sehat dan terjaga dan bisa dilayani dengan baik. Nah, sehingga seorang ibu biasanya meluangkan waktu lebih banyak untuk suami dan anak-anak, sehingga kadang-kadang dia lupa, misalnya dia belum makan atau misalnya karena sibuk beresin rumah dia belum sempat untuk mandi, misalnya seperti itu. Dan kebanyakan ibu-ibu seperti itu yang saya tahu ya. Ya betul Bu. Kalau Ibu Rika, bagaimana? Ya, saya juga setuju ya. Jadi memang seorang ibu itu selalu ada kecenderungan ingin yang terbaik untuk anak-anak dan keluarganya, sehingga dia abai terhadap dirinya sendiri. Makanya kalau dalam psikologi itu ada istilah me time. Jadi hendaknya ibu itu juga ada waktu untuk dirinya sendiri. Jangan sehingga nanti ya kebutuhan fisik dan psikisnya juga seimbang gitu ya. Karena demi kebaikan anak-anak dan keluarganya juga. Itu Mbak MC. Ya. Kalau Ibu Heni? Seringkali iya. Lebih ke apa nih Bu? Di fase yang mana biasanya cenderung lupa gitu? Saya usia saya sekarang 66, tapi dalam setiap fase usia anak hingga sekarang sekalipun. Jadi anak ya. Berapapun usianya tetap banyak sampai sekarang saya masih merasa begitu. Oke, baik. Ibu ini. Iya, saya ingin mengungkapkan satu dari lagu ya. Hanya memberi.
tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itulah ibu. Jadi kadang-kadang dengan posisi seperti itu, dia memberikan apa yang dia punya, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Luar biasanya sosok seorang ibu ya. Siap, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pernyataan selanjutnya. Ibu yang berkarir maupun yang berumah tangga, ibu rumah tangga maksudnya, keduanya sama-sama baik. Setuju atau tidak? Ibu Yani? Baik, setuju. Sama-sama baik mereka. Karena secara saja. Ya, Bu. Apakah ada alasan khusus atau memang baik dua-duanya? Kalau menurut saya, mau ibu rumah tangga ataupun wanita karir sama-sama baik karena mereka mempunyai fitrah sebagai seorang wanita di mana dia punya jiwa keibuan untuk tetap mengurus keluarga, rumah tangga. Sesibuk apapun, walaupun punya tugas domestik, tetap kecintaan dan tanggung jawab kepada rumah itu tetap terjaga. Note Ibu. Kita ke Ibu Heni. Sangat setuju. Dua-duanya memiliki tantangan, tetapi basisnya apapun peran dari ibu, hubungannya dengan anak akan terus terjalin biasanya. Jadi justru mungkin untuk mereka yang memiliki karir di luar rumah, memang harus memikirkan tantangan-tantangan lain, dan tantangan di dalam rumah juga harus memikirkan tantangan yang berbeda. Jadi sama-sama memiliki tantangan, hanya berbeda gitu. Tapi sama-sama saya rasa sama-sama baik untuk pilihan. Penekanannya adalah bila itu merupakan pilihan ibu itu sendiri. Ibu Rika? Tentu setuju ya, sama ya, pasti setuju. Karena tidak ada perbedaan, saya pikir ibu yang bekerja ataupun yang tidak, sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab untuk keberhasilan, kebaikan ya, anak-anak dan keluarganya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal tanggung jawab mau ibu yang bekerja ataupun yang tidak. Itu Mbak Rina. Menurut saya sama baiknya. Tetapi dengan sifat keibuan yang dimiliki oleh seorang perempuan, justru disitulah nilai lebihnya, nilai tambahnya, advantage value-nya. Dia bisa menempatkan dirinya dimanapun dengan sifat keibuannya, dengan sifat rahimnya sesuai dengan apa yang dia miliki, justru bisa lebih baik di antara keduanya. Jadi tidak bisa dipisahkan mana yang terbaik, dua-duanya bisa lebih baik. Baik, asal semuanya tetap ya Bu ya, menjalankan porsinya sebagai ibu tadi. Siap. Yang keempat, mendedikasikan diri kepada keluarga merupakan hal yang sulit. Setuju atau tidak? Mungkin sekarang dibalik dari Ibu dulu. Boleh, menurut saya mendedikasikan diri merupakan hal yang sulit. Sama sekali tidak. Jadi artinya dengan sifat ibu yang tadi saya sampaikan memiliki sifat ramah, rahim, sifat kasih sayang, mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak atau dimanapun dia berada, justru dia bisa lebih baik gitu. Jadi bukan sesuatu yang sulit, justru adalah saluran untuk bisa memberikan yang terbaik di luar dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi sama sekali tidak merupakan suatu hambatan atau kesulitan. Baik. Kalau Ibu Heni? Saya rasa itu enggak terlalu sulit ya. Mungkin tidak perlu dilihat sebagai satu hal yang besar, tapi apa yang kita jalani dengan gembira aja gitu, karena itu keseharian dan bisa dinikmati setiap detiknya barangkali. Ibu Rika? Ya, sama dengan Ibunda Aisyah, tentu saya tidak setuju ya. Jadi bagaimanapun juga mendedikasikan diri seorang ibu kepada keluarga itu ya tidak sulit, karena memang itu adalah sebuah kewajiban, apalagi kalau misalnya kita sudah memiliki komitmen berumah tangga, tentu dengan pasangan akan sama-sama mau dibawa kemana rumah tangga ini. Jadi ya sebetulnya mendedikasikan kepada keluarga tidak sulit karena kita memang sudah dari awal mempersiapkan itu. Itu buat Rahila. Ada kesadaran ya. Siap. Kalau Ibu Yana, silakan Ibu.
Bagi saya memang tergantung sudut pandang seorang istri atau ibu dalam keluarga. Karena kalau dianggap semua dinamika rumah tangga itu sulit, ya akan sulit, akan jadi beban. Tapi kalau tidak jadikan beban, yang tadi Bu Rika sampaikan, sudah disiapkan dari awal, menjalankan rumah tangga atau dedikasi dalam rumah tangga itu menjadi baik-baik saja gitu. Nah, masalahnya adalah setiap ibu itu berbeda, ada yang sudut pandangnya ribet dengan berbagai dinamika, ada yang siap dengan berbagai tantangan. Jadi kalau menurut saya, kalau dikatakan sulit atau tidak, tergantung sudut pandang. Tergantung dari ibunya sendiri ya Bu ya. Baik. Pernyataan yang terakhir. 3 ungkapan yang menggambarkan ibu hebat. Yang pertama mungkin Ibu Heni dulu. Cinta, cinta, cinta lagi. Masya Allah. Jadi 3 katanya adalah cinta, cinta, dan cinta. Masya Allah. Siap-siap Ibu. Baik, Ibu Rika. Ibu 3 ungkapan, maksudnya 3 kata atau gimana nih? 3 kata Bu. Mohon maaf, 3 kata. Oh, 3 kata ya untuk ungkapan yang menggambarkan ibu hebat. Mungkin dia penyayang, sabar, dan juga memiliki integritas. Maksudnya integritas ini apa yang dia katakan, dilakukan, dan menjadi role model bagi anak dan keluarganya. Gitu. 3 itu, sebetulnya 3 itu. Sudah tercakup semua di situ ya. Sabar, berintegritas, satu lagi sebenarnya Bu. Sayang, penyayang, ya. Sayang, oh baik. Siap. Ibu ya. Ya, bagi saya ada 3 kata untuk menggambarkan ibu hebat, yaitu penyayang, tulus, dan pembelajar sejati. Masya Allah. Baik, Ibu Lilis. Ya, menurut saya 3 kata yang tepat untuk seorang ibu yang hebat adalah dia harus bertakwa terlebih dahulu, supaya dia bisa memberikan yang terbaik, mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Yang kedua, dia harus cerdas. Ya, ibu yang cerdas adalah ibu yang bukan hanya untuk dirinya, tapi bisa memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi dalam lingkungannya. Dan yang terakhir menurut saya sangat penting adalah ibu yang tangguh, yang mempunyai sifat resiliensi yang kuat. Jadi dia adalah sebagai benteng di dalam keluarganya dan juga menjadi sumber energi di dalam keluarga. 3 hal tersebut. Jadi yang pertama takwa, kemudian dia harus cerdas, dan yang ketiga adalah yang tangguh. Betapa menggambarkan ibu yang hebat. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan sesi yang pertama ini, yaitu sesi jawab cepat. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Akan tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, baik yang melalui kanal Zoom maupun YouTube, untuk mengikuti giveaway yang disediakan oleh Love for All TV. Caranya bagaimana? Akan saya bacakan. Yang pertama, upload foto talk show Hari Ibu ini di Instagram story Anda, harus akun yang asli. Ada 2 foto yang diupload, yaitu yang pertama, foto screenshot saat nonton acara ini. Slide kedua, foto poster Love for All TV Hari Ibu. Jadi ada 2 ya, satu tadi ketika menonton dan satu lagi adalah foto poster. Lalu tag IG Love for All TV dan juga tag 2 orang teman Anda sehingga bisa ikutan giveaway juga. Isi caption dengan quotes atau ungkapan yang paling menarik dari narasumber menurut pemirsa sekalian. Lalu selain quotes juga tulis secara singkat ungkapan terima kasih untuk Ibu dari peserta semuanya. Pengumuman pemenang akan diumumkan 1-2 hari setelah talk show berlangsung. Jadi siap-siap ambil kamera handphonenya dan mulai mengambil gambar. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi utama kita, sesi diskusi. Saya akan mulai dengan pertanyaan kepada Ibu Rika. Ibu, sebagai orang tua muda di generasi milenial, saat ini memasuki fase mendidik
generasi Z, yaitu mereka yang lahir 96 sampai 2010 yang hidup di tengah munculnya teknologi dan hidup di tengah-tengah kemajuan. Juga generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir 2010 sampai 2025 yang sudah akrab dengan teknologi bahkan sebelum mereka lahir. Karena ibunya udah pakai aplikasi di ketika hamil dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Bu, apakah ada perbedaan karakter dari dua generasi ini dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya? Silakan Ibu Rika. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya pada Ibu Musi. Jadi kalau menurut saya jelas ya, karena saya sendiri adalah seorang ibu dari anak generasi Z, ya. Tentu sekarang ini perbedaan karakter setiap anak sangat dirasakan, karena saya selaku orang tua ketika ingin menerapkan pola asuh yang sesuai dengan apa yang saya terima dulu, itu ternyata tidak bisa, ya, karena memang anak saya itu ya berbeda dengan saya saat seumuran dengan mereka. Jadi di sini jelas sekali karakter anak itu yang mempengaruhi perbedaan karakter itu ternyata ya mau tidak mau mempengaruhi cara kita mendidiknya. Jadi otomatis kalau tadi pertanyaannya adakah perbedaan karakter khusus antara kedua generasi, itu jelas berbeda. Karena kalau sekarang kan tadi seperti disampaikan bahwa perkembangan mereka kan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan digital yang luar biasa. Sedangkan kita generasi sebelumnya, saya generasi sebelumnya tentu ya baru akan menuju ke digital kan ya, jadi belum menikmati seperti anak saya. Jadi jelas otomatis karakternya itu berbeda, otomatis ya nanti pola asuhnya pun juga pasti akan berbeda. Jadi seperti itu, Kak Reza. Ya, pendekatan khusus Bu untuk pola pendidikan ke anak-anak generasi Z dan Alpha ini. Oke, kalau saya mungkin disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Jadi saat anak saya masih anak usia dini, di situ peran saya begitu besar ya. Kemudian kalau sekarang anak saya sudah menjelang ya generasi Z, jadi otomatis saya menganggap mereka itu sebagai teman. Jadi otomatis saya sendiri harus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak saya, gitu loh. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi mungkin beda ya dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kan memang mendidik kita itu dengan pola yang memang sudah terstruktur gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan karena perkembangan begitu cepat, jadi terkadang referensi yang banyak itu tentu dikembalikan lagi kepada karakter anak masing-masing. Jadi tidak bisa sama lagi gitu ya cara mendidik anak. Karena saya mendidik anak yang satu dengan anak yang dua pun juga ternyata harus berbeda karena memang karakternya juga berbeda. Itu loh Mbak Rela. Meskipun generasinya tadi Z maupun Alpha, tiap anak itu unik gitu ya Bu. Jadi disesuaikan pola asuhnya sesuai dengan karakteristik si anak tersebut begitu. Iya, betul. Jadi harus dipertimbangkan saat kita memutuskan. Ini menurut saya ya, Bunda ya. Saya tidak tahu mungkin Bunda yang lain punya pendapat yang lain. Tapi saya merasakan bahwa tentu pola asuh itu harus dikomunikasikan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan ayah ya. Seperti apa. Dan jadi pertimbangan adalah tentu karakteristik anak ini yang memang berbeda. Saya punya anak dua yang memang berbeda sama sekali gitu. Tidak bisa saya menyamakan pola asuh. Cara menyelesaikan masalah yang dihadapi anak itu ternyata berbeda dari dua anak yang saya miliki saat ini. Saya merasakan itu, jadi otomatis pola asuh itu ya betul-betul harus dipertimbangkan dari setiap karakteristik anak kita. Gitulah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama. Saya akan beralih ke Ibu Heni. Ibu Heni, dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, ada sebuah survei dari KPAI yang menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mengalami kekerasan baik psikis maupun selama pandemi berlangsung. KPAI melakukan survei kepada 25.164 responden, di mana ternyata 60% ibu melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Ada beberapa media massa mengangkat mengenai masalah ini dan sungguh sebuah
apa ya sesuatu yang memiris gitu ya Bu ya, situasi yang berkembang. Pandemi ini memang secara umum seakan-akan membuat kita sejenak berhenti, tidak tahu harus apa. Jadi pandemi ini memang menjungkir balikkan sebetulnya kehidupan kita. Satu contoh yang sangat kecil. Ekspresi cinta yang biasanya kita lakukan dengan memeluk atau mencium, mendadak sekarang menjadi satu hal yang tidak boleh dilakukan. Karena justru ekspresi cinta sekarang adalah berjarak. Ini hal yang sangat kecil. Tapi secara manusiawi, menghilangkan bagian yang sebetulnya sangat kita butuhkan. Ini hal yang basi saja ya. Nah, kegagapan ini saya rasa ditambah dengan tantangan-tantangan yang dalam waktu sekejap harus kita hadapi. Perempuan yang bekerja, misalnya di luar rumah, tetap harus bekerja dengan cara yang berbeda di dalam rumah, ditambah dengan pekerjaan lainnya yang merupakan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Nah, itu tantangan yang pertama. Atau perempuan yang tadinya bekerja, lalu kehilangan pekerjaannya, yang membuatnya harus memikirkan kembali bagaimana untuk mencari pilihan-pilihan yang masih dilakukan, yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan, ditambah juga dengan kewajiban sebagai istri dan terutama sebagai ibu. Artinya memang ada tantangan-tantangan tambahan yang dihadapi oleh seorang ibu, perempuan setidak-tidaknya. Dan kalau kita lihat kekerasan yang dialami oleh perempuan juga tinggi, naik kan tingkat kekerasan. Jadi perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Kalau ditanya mengenai bagaimana itu terjadi, maka saya tidak bisa memberikan jawabannya. Tetapi mungkin kita bisa mencoba untuk melihat situasinya di mana seseorang pada saat sumpek gitu ya, lalu tidak terbiasa untuk melatih dirinya mengendalikan emosi, memang dalam 1 detik bisa hilang lalu melakukan kekerasan itu, baik maupun perempuan. Dan inilah yang sebetulnya perlu dilatihkan memang. Latihan-latihan penguasaan emosi itu memang sekarang makin diperlukan pada saat pandemi ini. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah misalnya pada saat marah segera mengasingkan diri, meredakan diri dulu, minum, lalu mencoba untuk hening sejenak, lalu menyerap kasih yang ada. Jadi yang dicerap adalah semua hal-hal yang menyenangkan. Tapi yang penting adalah tinggalkan tempat itu dulu, supaya tidak lalu lupa tadi. Nah, tapi kan sekali lagi, ini kan berarti harus ada yang menemani para ibu itu untuk mengingatkan. Yang sekarang itu mungkin kurang, karena kesempatan untuk berinteraksi kan juga nggak ada dengan lingkungan sosial yang seperti biasa ditemui oleh ibu-ibu itu. Nah, lingkaran ini yang mungkin bisa dibantu oleh media-media seperti yang sekarang kita lakukan. Mungkin ada topik-topik tertentu nanti di mana lalu bisa Mbak Ella membicarakan mengenai penguasaan emosi, lalu bagaimana pengalihannya, lalu bagaimana membuat menjadi lebih bahagia. Dimulai dengan senyum dulu, gitu. Memaksakan diri untuk senyum, yang akan membuat seluruh tubuh kita mengikuti senyum itu. Mungkin itu. Baik, nah ya Bu, jadi sebenarnya butuh untuk berhenti sejenak ketika emosi itu meluap ya. Baik, karena memang tadi terlalu banyak tantangannya untuk beradaptasi ya dengan situasi yang ada. Tidak hanya anak-anak, tapi juga para ibunya. Baik. Terima kasih. Lalu saya akan beralih ke Ibu Lilis.
Ibu, kita tahu bahwa saat ini belum semua orang menyadari mengenai pentingnya empati, toleransi, termasuk juga tentang keragaman. Belum semua orang memahami tentang hal ini. Sebagai ketua dari organisasi perempuan Ahmadiyah, apakah hal ini juga berdampak kepada kehidupan sosial anak-anak Ahmadiyah? Iya, kalau berdampak, dikatakan berdampak iya. Tetapi kami berupaya menyadarkan kepada anak-anak, walau apapun yang mereka terima atau yang stigma yang mereka terima saat ini, dimanapun mereka berada, mereka harus tetap membalikannya justru dengan dengan apa yang dia terima. Jadi konsep love for all, hatred for none, dia tidak boleh, dia harus mencintai semua orang, tidak membenci kepada siapapun, itu harus diterapkan di dalam keluarga. Jadi caci makian atau stigma yang diterima oleh anak itu harus dikembalikan dengan yang justru bertolak belakang dengan yang dia terima. Jadi artinya cacian itu dia harus kembalikan dengan bersikap lebih baik lagi, bersifat santun kepada orang tersebut, sehingga orang yang tadinya memberikan stigma itu akan mengerti bahwa ternyata kita apabila diberikan sesuatu yang tidak baik harus mengembalikan dengan yang lebih baik lagi dengan apa yang dia terima. Nah, ini adalah bukan hal yang mudah, tetapi perlu waktu, perlu upaya dari setiap ibu bahwa penanaman nilai-nilai keragaman, penanaman nilai-nilai toleransi itu adalah sesuatu yang mutlak harus diajarkan kepada anak. Karena anak lahir begitu suci, tetapi orang tuanya lah yang akan membentuk. Jadi anak akan memotret bagaimana orang tuanya mensikapi tentang proses intoleransi. Bagaimana anak melihat, memotret bagaimana orang tuanya itu berperilaku dalam keberagaman dalam sehari-hari. Itulah yang dia tangkap. Dan itulah yang akan dia recall apabila di suatu saat dia dihadapi dengan hal yang sama. Apa yang dia terima dari orang tuanya, apa yang dia lihat dari orang tuanya, itulah yang akan dia gunakan. Jadi sangat penting para ibu, para orang tua menyadarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan keragaman ini. Tetapi justru dengan keragaman ini akan tercipta keindahan apabila setiap orang betul-betul memahami potensi dirinya, memahami karakteristik orang lain, sehingga keberagaman itu menjadi sangat indah. Dan ini adalah tugas yang sangat mulia yang harus diterapkan oleh setiap ibu. Karena kita ketahui seorang ibu itu memiliki, atau wanita itu memiliki kemampuan berbicara yang lebih dari laki-laki. Ya, misalnya wanita itu bisa berbicara 20.000 kata setiap hari, tetapi laki-laki hanya sekitar 7.000. Nah, kemampuan dia mengilustrasikan keberagaman, kemampuan dia menyampaikan secara lisan pengetahuan tentang toleransi itu sangat penting karena perempuan memiliki kelebihan dalam bertutur kata. Berarti pentingnya seorang ibu memiliki ilmu untuk menyampaikan kepada anaknya dan memberi contoh tadi. Iya, contoh dan menyampaikan. Ya. Jadi bukan hanya contoh, tapi dia betul-betul menyampaikan. Inilah contoh, inilah non-contoh. Karena seorang anak itu tidak belajar dari contoh, tapi justru dari non-contoh. Dari tayangan-tayangan yang kita lihat, disitulah ibu mengupas dengan bahasa yang sangat bijak mensikapi keadaan seperti yang dia lihat saat ini. Menarik sekali Ibu. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Ibu Yanda. Baik Ibu, sejak mendampingi Bapak Birma Arya sebagai istri wali kota, tentu ada banyak peran tadi yang harus Ibu jalankan sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi juga mengampu berbagai macam tanggung jawab yang lain. Nah, bagaimana Ibu menyiasati semua ini? Ya, baik. Tantangan, kalau dikatakan tantangan, ini ketika awal-awal saya mendampingi Kang Bima, bagaimana saya berperan sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai tokoh masyarakat. Nah, awal-awal itu tentunya mengalami kesulitan karena saya mengkotak-kotakan masing-masing peran tersebut.
Jadi saya bermain peran sebagai istri, bermain peran sebagai ibu, dan bermain peran sebagai tokoh masyarakat. Nah, dengan berjalannya waktu, dan saya sudah bisa memetakan semua, pada intinya kan seorang istri adalah pendamping suami, seorang ibu adalah pendamping anak-anak, tokoh masyarakat adalah pendamping masyarakat. Nah, artinya judul predikat saya ini pendamping. Nah, akhirnya saya bermain di satu kotak, di mana kotak yang saya maksud adalah pemerhati keluarga dan anak. Peran saya sebagai istri, sebagai ibu maupun tokoh masyarakat, saya bermain di kotak yang sama, yaitu sebagai pemerhati keluarga dan anak. Jadi saya memainkan peran bagaimana pembentukan karakter bisa diaplikasikan di dalam keluarga. Jadi dimanapun saya melangkah, saya ringan saja karena tidak terlalu complicated saya dalam menyikapi. Karena pertanyaan bagaimana untuk menselaraskan antara tugas sebagai istri dan tokoh masyarakat itu sering terjadi, dan saya merasakan apa yang sudah saya alami, pengalaman saya baik-baik saja karena saya tidak complicated, tidak menganggap bahwa itu hal yang harus dipisahkan. Saya jalani bersamaan dengan konsep yang sama, yaitu bagaimana menanamkan karakter dalam keluarga. Seperti itu. Masya Allah, jadi semuanya bisa dapat berjalan dengan baik ya Bu, ketika dilakukan tadi mendampingi saja gitu ya Bu ya, dinikmati juga. Baik, saya akan beralih kembali ke Ibu Lilis. Ya. Ternyata banyak hal yang bisa menjadi tantangan bagi seorang perempuan untuk menjalankan perannya, baik sebagai ibu, sebagai istri tadi. Bagaimana sebetulnya Islam melihat peran seorang perempuan, baik itu sebagai ibu, dan sebenarnya apa sih keistimewaannya perempuan atau ibu dalam Islam? Iya, terima kasih Mbak Ella. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ya, ayat 15, itu sangat jelas dinyatakan bahwa dan kami perintahkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada orang tuanya, ya, karena mereka telah mengandung dengan susah payah. Kemudian telah pula melahirkannya. Setelah itu menyusui, mendidik sampai dia dewasa. Jadi di dalam surat Al-Ahqaf ini sangat jelas bahwa tugas seorang ibu adalah 4 hal yang tadi. Ya, pada saat dia melahirkan atau dimulai dari saat pembuahan dulu. Ya. Di saat pembuahan, orang tua itu harus berdoa. Di situ aja sudah menyatakan bahwa dia berlindung dari setan. Jadi sudah diberikan dinding kepada anak bahwa dia harus bisa, anak yang dia lahirkan adalah anak yang betul-betul akan mempertahankan dari godaan setan. Itu dari pada saat sebelum terjadinya pembuahan, sudah berdoa. Kemudian peran dalam Islam juga, kaum ibu itu begitu dia dalam proses mengandung, itu juga harus betul-betul menjaga janinnya. Karena ilmu pengetahuan membuktikan bahwa janin itu ternyata mendengar. Sekali lagi mendengar apa yang dilafazkan oleh ibunya. Ya, itu sudah banyak penelitian tentang hal itu. Sehingga pada saat masa kehamilan itu, seorang ibu harus banyak berdoa. Berdoanya juga mungkin bisa dilafazkan, dikeraskan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Karena dengan demikian terjadilah ikatan yang sangat kuat, ya, yang dilandasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, bahwa seorang anak itu yang dikandungnya betul-betul adalah amanah yang harus dia pegang. Itu pada saat dia mengandung, ya. Kemudian pada saat dia lahir, nah kita ketahui air susu ibu itu demikian luar biasa. Kolostrum yang dihasilkan pada saat anak itu lahir itu adalah antibodi yang sangat kuat, kita tahu. ASI juga bisa membuat tingkat kehidupan itu 6 kali lebih besar dibandingkan tidak diberikan ASI. Artinya, Islam juga sudah mengajarkan bahwa berikan ASI itu dengan sebaik-baiknya. Itu juga sudah petunjuk yang sangat jelas ya tentang hal itu. Setelah itu adalah proses tarbiyahnya. Seorang ibu adalah orang yang sangat kuat, mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan seorang anaknya. Misalnya Mbak Ella, kalau kita terjatuh atau kita teringat sesuatu yang membuat kita kaget, kita masih bersebut di sampingnya Allah. Tapi
aduh mak, aduh ibu. Jadi yang pertama terucap adalah ibunya. Jadi dan pada saat ibu itu meninggalkan kita, ya pada saat ibu kita yang sudah tidak ada, kita disebut kata ibu. Seorang bagaimanapun tingginya, bagaimanapun dia seorang pejabat, orang yang berkuasa, apabila disebut bagaimana kesan Anda tentang ibu, pasti hatinya itu akan terenyuh. Pasti hatinya, mungkin lidahnya akan tercekat, karena dia begitu mengingat ibunya. Jadi di dalam Islam, sangat-sangat perlu atau sudah sangat jelas bagaimana seorang ibu harus memperlakukan anak-anaknya dari keempat tahapan tadi. Mulai pada saat dia sebelum lahir, kemudian lahir, kemudian dia harus menyusui dengan segenap jiwanya. Malahan ya kalau kita ketahui inisiasi bayi begitu lahir pertama kali, dalam 1 jam pertama, dengan kondisi dia tidak tahu apa-apa di dunia ini, kemudian dia ditaruh di atas tubuh ibunya, dalam 1 jam, dia bisa mencari sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Air susu ibunya. Dari mana dia tahu sampai dia mencapai puting susu ibunya? Hanya karena dia bisa mencium aroma kolostrum tersebut. Jadi ibu adalah sumber kehidupan bagi anak. Ibu adalah sumber rahmat yang dia harus erat, pembimbing dia untuk masa-masa selanjutnya. Jadi dalam Islam sudah sangat jelas bagaimana peran ibu dalam pendidikan anak. Dan ini saya rasa Bu Yana, kemudian Bu Rika, sebagai tokoh-tokoh masyarakat sudah sangat jelas bagaimana kita harus memposisikan seorang ibu dalam pendidikan anak-anaknya demikian mulia, ya dalam tempat yang sangat indah, sehingga kita harus memberikan pembekalan-pembekalan kepada ibu tentang peran pentingnya tersebut. Baik, Masya Allah, begitu jelas ya ibu-ibu dari penjelasan Ibu Lilis. Terima kasih Ibu. Nah ini pertanyaan untuk semua narasumber. Berdasarkan pengalaman ibu-ibu, pekerjaan atau di fase mana sih yang paling berat yang kadang membuat ibu-ibu menjadi kewalahan? Mungkin Ibu Yana dulu ya pertama. Jadi tadi pertanyaannya kondisi apa ya yang bikin kewalahan? Iya betul Bu. Kalau saya kebetulan memang menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada anak-anak. Jadi saya menjaga anak-anak dengan sangat baik karena saya khawatir ya, karena kita akan diminta pertanggungjawaban dengan kesibukan saya di luar, tapi saya adalah kiper di rumah ya, menjaga gawang jangan sampai ada virus masuk ke dalam rumah. Itu bukanlah hal yang mudah. Jadi bagi saya secara pribadi menjaga, mendampingi anak-anak itu menurut saya itu terberat bagi saya. Karena pertanggungjawaban saya berat di hadapan Allah. Nah, seringkali ketika sebagai seorang ibu dan istri inginnya mendampingi anak itu bersama-sama dengan ayah, ya. Nah, tapi kan kesibukan ayah biasanya itu lebih besar daripada kesibukan ibu, ya, karena kesibukan ibu biasanya di dalam rumah dan kesibukan ayah di luar. Nah, jadi menurut saya kondisi menjaga gawang untuk anak-anak itu yang terberat. Hal-hal yang lainnya menurut saya semuanya bisa dikondisikan, tapi mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan kepada anak itu yang terberat bagi saya. Baik, kalau Ibu Rika? Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya mungkin sama ya dengan Bu Yana, karena anak itu titipan. Jadi bagaimanapun juga ya harus kita didik dengan baik, karena saat anak kita dipanggil, misalnya ya, kan kita juga sudah memberikan pendidikan yang terbaik, gitu. Jadi ya soal kewalahan atau apapun itu ya, itu memang ya harus dihadapi dengan bijak. Karena bagaimanapun juga sekali lagi anak itu tanggung jawab kita, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, dan tentu sama-sama dengan pasangan kita, dengan ayahnya. Itu kalau misalnya sekarang kan riset terakhir ada anak-anak yang tanda kutip perilakunya tidak baik itu karena kurangnya peran ayah katanya ya. Nah, jadi hasil riset ini juga membantu saya, oh iya ya, ternyata bagaimanapun juga itu mendidik anak itu tidak boleh diserahkan hanya kepada ibu, tapi kita harus bersama.
Ya, tapi memang mungkin tadi pengalaman Bu Yana karena memang Mas Bima itu adalah seorang ya wali kota, ya tentu beda. Kalau kebetulan kalau ayah anak-anak saya itu juga adalah profesional, tetapi dia betul-betul punya komitmen, dan saya memang betul-betul berkomitmen bahwa mendidik anak itu sama-sama, tidak dibebankan kepada saya dan juga tidak dibebankan kepada ayahnya, tapi bersama, beriringan, dan kita sepakat apa yang harus disampaikan itu sama dilakukan. Jadi tidak boleh saya membolehkan tapi ayahnya melarang, atau sebaliknya ayah melarang itunya melarang. Jadi seperti itulah komitmen dari awal. Jadi insya Allah ya mungkin itu adalah dikatakan hambatan, tapi itu sebetulnya bisa dikomunikasikan, bisa disinergikan dengan keluarga, dengan pasangan lah, dengan ayahnya. Itu pengalaman saya dan menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih. Kalau Bu Iris? Ya, begini, karena saya juga wanita yang bekerja, jadi pada saat sama ya Bu Rika ya, Ibu Yana juga mungkin pada saat kita melepas anak untuk bersekolah pertama kali, atau pada saat dia remaja dia berinteraksi dengan lingkungan, itu adalah saat mana kita harus betul-betul was-was. Disitulah saya merasa kewalahan dan saya hanya bisa berdoa, ya Allah lindungilah anak-anak saya. Tetapi di samping itu saya juga memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa mungkin 10 menit saya bisa lihat kamu, tapi begitu 10 menit lewat, sudah tidak terlihat di mata ibu, saya tidak bisa melindungi kamu lagi. Tapi kamu punya Allah, ya. Mintalah kepada Allah perlindungan terhadap apa yang terjadi saat ini misalnya. Jadi selalu saya terangkan, sampaikan kepada anak-anak itu bahwa kita mempunyai Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita meminta dan minta pertolongan, walaupun ibunya dalam kondisi yang jauh, ya. Karena kita bekerja tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Jadi betul-betul berpasrah, berdoa kepada Allah, tapi menanamkan dimanapun kamu berada, Allah Subhanahu Wa Taala ada dan melihat apa yang kamu lakukan. Tetapi apabila kamu mengalami kesulitan, juga mintalah juga kepada Allah Taala. Tapi Mbak Ella, wanita itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala multitasking. Dia beda dengan laki-laki ya. Karena apa? Karena belahan antara otak kiri otak kanannya itu ada corpus callosum yang memang lebih tebal ternyata daripada laki-laki. Nah, itulah yang membuat dia bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan. Beda dengan laki-laki. Kita mungkin di rumah tangga bisa sambil nyapu, kemudian sambil mungkin pegang handphone, sambil menjawab pertanyaan PR anak gitu ya. Tapi kalau pria mungkin berbeda. Pada saat dia misalnya membaca koran, jangan harap dia menjawab pertanyaan kita, karena dia hanya tertuju kepada satu hal. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan perempuan, kelebihan perempuan, karena dia memang multitasking. Karena secara ilmu pengetahuan juga sudah terbuktikan, corpus callosumnya lebih tebal, gitu ya. Jadi kita adalah wanita yang multitasking, makhluk yang multitasking maksudnya. Ya, ini tugasnya, perannya juga sangat banyak ya. 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 Jadi kalau kewalahan, perempuan memang harus bisa memanage kewalahan tersebut, karena dia sudah diciptakan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan corpus callosum yang lebih tebal. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Ibu Heni yang pertama ya, siapakah sosok role model yang Ibu jadikan pegangan dalam menerapkan pendidikan anak? Sejak kecil saya sudah menyadari bahwa kakek nenek saya itu guru dan kepala sekolah. Lalu beberapa tante saya adalah guru, dan ayah saya juga guru meskipun dalam ketentaraan ya. Jadi secara umum kami ini adalah lebih banyak keluarga guru. Dan sejak saya bisa menulis, jadi sejak saya masih SD, saya sudah memiliki kebiasaan untuk menulis surat dengan nenek saya, dengan tante-tante saya, dengan orang tua saya kalau mereka di luar kota. Jadi menulis surat ini menjadi satu bagian komunikasi tertulis yang selalu mendapatkan jawaban yang setara. Dan saya merasa bahwa secara umum ini membentuk cara saya berpikir. Karena segala hal
dibicarakan di sana. Saya ingat ada satu masa di mana ada seorang perampok yang merampok bank, tapi membunuh satpamnya, lalu membagikan hasilnya pada rakyat di sekitarnya. Pada saat itu media menyebutnya sebagai Robin Hood. Dan nenek saya menulis ke saya, menanyakan bagaimana pikiranmu. Pandangan ibu. Kali pikiran saya, dan saya waktu itu mengatakan, tapi ada yang terbunuh, dan di situ nenek saya mengatakan, Eyang setuju sekali dengan kamu, Eyang lega gitu, karena bagaimanapun juga nggak boleh dibenarkan orang membunuh lainnya dengan alasan apapun, meskipun hasilnya dia bagikan pada orang sekampung di sekitarnya gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya membentuk kita ya, sehingga saya rasa secara umum keluarga secara umum memang menumbuh kembangkan itu alam keluarga tadi itu ternyata sangat kuat dalam membentuk saya yang menjadi saya sekarang ini. Ya. Oh baik. Jadi di bidang pendidikan, Ibu mengambil nilai-nilai yang diajarkan oleh kakek dan nenek Ibu, juga orang-orang di sekeliling Ibu yang memang pendidik ya Bu ya. Dilanjutkan ke Ibu Rika. Role model mungkin tetap ya Mbak Ella, karena sekali lagi di awal saya menyampaikan bahwa tentu pola asuh yang dulu saya terima dari orang tua itu tidak bisa lagi dia diterapkan untuk anak-anak saya. Jadi tetap itu adalah untuk pendidikan agama, tadi saya setuju sekali dengan paparan dari Bu Aisyah ya. Jadi saya betul-betul selaku orang tua mengkombinasikan lah ya, karena sekarang kan ilmu parenting juga banyak gitu ya. Jadi tentu saja role model saya dari orang tua tetap saya ambil yang masih bisa relevan untuk mendidik anak-anak saya, tapi tentu juga saya harus mengupdate ilmu pengetahuan, karena bagaimanapun juga mendidik anak sekarang itu beda dengan mendidik generasi sebelumnya, yaitu generasi kita sebagai orang tua. Jadi mungkin seperti itu Mbak Ella. Oh, baik. Bagaimana Bu? Role modelnya Ibu siapa sih Bu untuk mendidik anak? Saya ya Bu. Iya. Suaranya hilang. Ya. Role model saya dalam mendidik anak itu ibu saya. Ya, walaupun yang tadi disampaikan Ibu Rika, perkembangan zaman terus berubah, begitu juga dengan pola asuh orang tua pada anak terus dinamis. Tapi saya sangat mengidolakan ibu saya dalam memberikan pelajaran demi pelajaran, membekali hidup kepada anak-anaknya. Ada satu hal yang itu saya bawa sampai sekarang, dan itu pun saya sampaikan kepada anak-anak saya ketika ibu saya mengatakan bahwa saya sebagai ibu atau orang tua tidak bisa memberikan warisan harta, tapi saya orang tua ingin anak-anaknya mereka, maksudnya anak-anak orang tua saya, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena kalau harta segunung itu kalau digali bisa habis. Tapi kalau ilmu, walaupun segunung digali itu malah semakin banyak gitu ya. Nah, itu menurut saya kata-kata nasihat itu selalu berbekas di dalam diri saya, dan itu selalu saya jadikan motivasi dalam hidup saya kepada anak-anak saya maupun masyarakat ketika saya harus memberikan pembinaan kepada mereka. Nah, pola asuh seperti itu menurut saya harus ditanamkan di dalam diri kita, agar kita sebagai seorang ibu dengan segala dinamiknya kehidupan berumah tangga dan pengasuhan yang sangat luar biasa, kita harus menjadi pembelajar yang sejati. Ya, tidak hanya terbatas dari usia, tapi belajar itu tidak ada batasnya, dan kita harus tahu bahwa ilmu semakin digali semakin menggunung. Seperti itu. Note Ibu, betapa ilmu sangat penting ya, betul, dan menjadi dasar bagi para ibu untuk membesarkan anak-anaknya dan juga untuk hidup bertahan dengan ilmu. Baik, kalau Ibu? Ya, menurut saya tentu role model saya juga sama dengan lain adalah ibu saya. Kenapa demikian? Ibu saya mengajarkan yang saya ingat adalah tentang dua hal. Ya, bagaimana beliau mengatakan bahwa kita harus takwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selain itu hati kita harus luluh kepada kemanusiaan. Jadi hablum minallah, hablum minanas itu
betul-betul beliau terapkan dan beliau modelkan. Ya, contohnya kalau ketakwaan mungkin dengan ibadah dan sebagainya. Tapi luluh terhadap kemanusiaan itu betul-betul dia beliau almarhumah itu contoh. Bagaimana kalau ada kesusahan kita harus terdepan, gitu ya. Bagaimana kalau ada orang yang menjerit karena ada sesuatu yang terhimpit, maka kita harus segera membantu. Jadi hati yang luluh terhadap kemanusiaan itu betul-betul beliau terapkan, beliau modelkan, dan kita melihat. Itulah yang menurut saya dua hal yang bisa saya teladani dari ibu saya. Terima kasih. Baik, ibu-ibu narasumber serta pemirsa Love for All TV dimanapun berada, kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dari para pemirsa kita, audiens Love for All TV. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan ibu yang membunuh anaknya? Masihkah surga itu ada di bawah telapak kakinya? Oh, mungkin pertanyaan ini untuk Ibu Lilis, silakan. Oke. Surga di bawah telapak kaki ibu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW memberikan insight kepada kita semua, memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa surga itu dapat diraih apabila ibu bisa menunjukkan jalannya. Ya, surga di bawah telapak kaki. Nah, telapak kaki itu ada jejaknya. Apabila kita menapak di pasir misalnya, ya, itu akan ada tapak-tapaknya. Nah, tapak-tapak itulah yang harus dijaga oleh ibu-ibu kita. Ya, supaya tapaknya itu adalah tapak atau petunjuk jalan menuju surga. Jadi ibu yang seperti apa? Ibu yang selalu menunjukkan jalan atau mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang selalu menjadikan contoh kepada anak-anaknya. Jadi bukan sembarang ibu. Dan untuk menjadi ibu yang baik perlu upaya. Ya, perlu ya tadi pengetahuan, kemudian sikapnya juga harus terus melakukan perubahan-perubahan. Artinya perlu upaya dari setiap ibu untuk mewujudkan cinta, mewujudkan dunia di dunia saat ini dan menunjukkan untuk surganya. Jadi bukan sembarang ibu. Nah, bagaimana dengan ibu yang kemudian membunuh anaknya? Yang harus dilihat adalah latar belakang. Pasti ada sesuatu yang teramat mendalam sehingga seorang ibu bisa melakukan hal demikian. Karena kita ketahui naluri binatang saja itu sangat melindungi anak-anaknya. Nah, apalagi seorang ibu yang tega membunuh anak-anaknya. Yang harus dilihat adalah latar belakang terjadinya hal demikian. Karena kalau dinyatakan surga di bawah telapak kaki itu sudah sangat jelas. Ibu yang bisa menunjukkan jalan kepada Tuhan. Kalau ini kan tidak. Ya. Kita tidak bisa menjamin seseorang itu masuk surga atau tidak. Itu karena haknya Allah Ta'ala. Ada prerogatif Allah Ta'ala. Tetapi dari sini kita bisa melihat, kita tidak boleh menjudge begitu saja. Saya sangat yakin ada sesuatu yang sangat mendalam atau mungkin gangguan jiwa dari ibu tersebut yang sampai melakukan hal yang demikian. Jadi itulah dimana saya katakan perlu 3 kata tadi seorang yang cerdas. Apabila kita menerima informasi seperti ini, kita harus cerdas mensikapi, ya, untuk misalnya mengambil suatu pelajaran. Tidak lalu menerima sesuatu informasi itu langsung mentah-mentah, tapi kita olah. Untuk kemudian kita introspeksi. Ini adalah sesuatu yang disebut non-contoh tadi. Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi seorang ibu betul-betul harus cerdas, mensikapi, menerima informasi, mengolahnya, dan menyampaikannya kepada anak-anak. Ini adalah contoh yang sangat tidak baik. Gitu ya. Saya rasa itu. Baik, jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya Bu ya. Seperti kalau ada kupon pemberian hadiah. Ada syarat dan ketentuannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memiliki bonding yang kuat terhadap anak-anak? Mungkin Ibu Yana bisa bantu menjawab. Baik.
perlu diluruskan dulu apakah yang dimaksud, yang pertanyaan yang diberikan adalah tentang bonding atau tentang attachment. Ya, bonding dengan attachment atau kelekatan itu dua hal yang berbeda. Misalnya ketika saya kenal dengan Ibu Rika, nah karena kita sering melihat di medsos misalnya, saya merasa dekat dengan Bu Rika, saya punya bonding dengan Bu Rika, ya, tapi secara emosional itu tidak terbangun. Tapi kalau attachment itu kelekatan itu yang memang terjadi antara orang tua dan anak. Tapi saya coba pahami yang bertanya maksudnya mungkin kelekatan ya Bu ya. Iya. Ya, kita sepakati saja yang dimaksud adalah attachment. Nah, bagaimana seorang ibu dan anak memiliki kelekatan yang baik? Bagi saya sebagai pemerhati keluarga dan anak, dan latar belakang saya adalah pendidikan keluarga dan perkembangan anak, kelekatan ibu dan anak itu tidak dibangun secara instan. Tadi disampaikan oleh Ibu Lilis juga bagaimana peran perempuan dari masa hamil sampai melahirkan dan menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak bisa dilepas oleh seorang perempuan terhadap anaknya. Nah, begitu juga dengan kelekatan. Kelekatan itu dibangun tidak secara instan, tapi sejak bayi dilahirkan, ya. Dan namanya IMD yang tadi disampaikan, bagaimana bayi disimpan di dada kita dan dia akan mencari puting ibunya. Nah, kelekatan dibangun dari situ. Bagaimana kita memberikan kasih sayang dengan sentuhan antara ibu dengan anak itu sudah terjalin sejak bayi lahir. Begitu juga dengan perkembangan selanjutnya, misalnya tidur bersama ibunya sampai batas usia harus dipisah ya tentunya, lalu diajak berkomunikasi dan lain-lain. Nah, banyak fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bagaimana ibu-ibu menyusui anaknya sambil memegang handphone, misalnya gitu ya, banyak ya kita temui ya. Nah, belum lagi yang tidak menyusui secara langsung, misalnya pakai botol, itu botolnya dikasihnya pakai tangan kiri. Nah, itu saya pernah menyaksikan, kebetulan juga ada warga yang berkonsultasi kepada saya tentang rumah tangganya, dia membawa anak sambil menyusui dengan mengasih botolnya pakai tangan kiri. Saya sampaikan bagaimana rumah tanggamu berkah gitu ya, memberi ASI memberikan susu pada anakmu aja menggunakan tangan kiri gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kurang diperhatikan oleh para ibu, sehingga bagaimana kelekatan attachment itu terbangun antara ibu dan anak. Nah, dan ini juga sebagai tambahan kepada para pemirsa, nah bagaimana kita punya persepsi yang sama bahwa anak itu adalah investasi orang tua, investasi di dunia dan di akhirat. Kalau kita hitung-hitungannya dunia, katakanlah anak itu investasi. Kalau kita beri pendidikan yang bagus, kita beri kesehatan yang bagus, 10-20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, dia menjadi generasi yang baik dan mungkin dia memiliki cita-citanya terwujud dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak memberikan pendidikan dan kesehatan yang baik bagi anak-anaknya? Nah, disitulah yang saya katakan bahwa anak adalah investasi bagi orang tuanya. Nah, ketika orang tua memberikan kelekatan itu kepada anaknya, dampaknya apa? Dampaknya adalah anak tidak punya hati untuk menyakiti ibunya, ya. Nah, jadi itu adalah perjalanan panjang. Bagaimana dari lahir anak diberikan kelekatan kepada ibunya, remaja didampingi dan lain-lain, sampai dia dewasa, sampai dia mempunyai pekerjaan dan mapan, dia tidak punya hati untuk menyakiti ibunya. Itu kan investasi buat kita ya. Nah, jadi sayanglah bagi ibu-ibu atau orang tua yang terlalu mengabaikan anaknya dan tidak membangun kelekatan itu sejak bayi. Seperti itu. Baik, betapa membangun kelekatan itu prosesnya panjang sekali berarti ya Bu ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya mungkin ke Ibu Rika untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Bagaimana cara terbaik mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan taat kepada agama? Silakan Ibu Rika. Ini ya. Tadi ke mute. Ya, ini adalah penanaman pendidikan karakter ya. Jadi bagaimana cara, tentu di sini kita sebagai orang tua harus jadi contoh dulu, ya harus jadi role model, ya. Bagaimana kita udah menjadi role model, tentu pasti anak-anak kita juga akan mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga tidak pelin-pelan sebagai orang tua gitu ya.
Jadi bagaimana sebetulnya mendidik anak sekarang ini supaya anak-anak itu ingat kepada agama, ya lakukan dulu kita sebagai orang tuanya. Ya tentu kita juga sholat tepat pada waktunya, kemudian setelah itu tadarusan, pasti anak juga meniru. Ya. Jadi kita dulu, gak mungkin kita menuntut anak untuk menjadi anak yang soleh, sedangkan kitanya saja saat azan maghrib masih memegang handphone misalnya, masih menerima telepon. Ini penting. Tidak bisa lah ya kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, kitanya sendiri tidak menjadi model bagi anak-anak kita. Jadi ya tentu saja yang utama adalah seperti tadi saya sampaikan, itu tadi integritas sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita ini sebagai orang tua itu memiliki integritas. Jadi betul-betul apa yang kita lakukan, betul-betul komitmen, konsisten gitu ya, konsisten sehingga nanti anak-anak juga terbiasa dengan apa yang kita lakukan secara konsisten. Pasti anak-anak itu memang meniru kita, meniru orang tuanya, meniru dalam keluarga. Jadi tentu saja itulah caranya bagaimana kita ingin menjadikan anak-anak kita yang soleh. Jadilah kita orang tua yang soleh terlebih dahulu, sehingga nanti anak-anak kita juga pasti insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Mungkin itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, boleh tambah tentang kelekatan? Silakan Ibu. Iya, karena menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Yani, bagaimana kelekatan itu terbentuk ya. Baik, saya ingin menambahkan gini, kelekatan itu sangat kuat terjadi pada saat menyusui, ya, di mana kotak pandang itu bisa terjalin kelekatan. Tetapi bukan saja tatapan itu yang perlu kita perhatikan, tetapi kenyamanan, ketenangan anak pada saat menyusui itulah yang menjadi bekal dia untuk perkembangan selanjutnya. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu dapat dibentuk pada saat menyusui tersebut. Kalau seorang ibu tidak dapat menyusui, dia hanya memberikan botol, tatapan tetap itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi artinya kenyamanan, keamanan itu sangat membentuk anak di masa selanjutnya yang diawali pada saat menyusui tersebut. Jadi jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa pemberontak, bukan jiwa pemarah, itu ternyata terjadi pada saat demikian. Itulah kelekatan sejati yang bisa dibentuk dari anak tersebut. Ya. Karena ada hormon oksitosin. Iya, yang kemudian diproduksi ketika menyusui ya Bu, sehingga menimbulkan ketenangan ya. jiwa. Dan ya mungkin saya tambahkan sedikit Bu dari Bu Aisyah itu, Mbak. Jadi saya juga terakhir itu melakukan riset, ternyata memang kelekatan itu sangat mempengaruhi kemandirian, kemudian juga social skill dari anak. Betul, ya, itu juga jadi itu juga betul-betul saya lakukan riset sederhana dan itu sangat berpengaruh. Jadi anak-anak yang sudah lekat dengan ibunya gitu ya, itu akan mereka itu nyaman ke depannya juga mereka itu pasti akan nyaman, cara bersosialisasinya, cara melatih kemandirian itu akan lebih mudah karena mereka sudah lekat dengan ibunya gitu. Mungkin itu Pak tambahan. Betapa pentingnya membangun kelekatan dengan anak. Ya. Lihat ada pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mendidik anak di tengah pandemi seperti sekarang ini supaya anak tidak jenuh dan tetap aktif kreatif. Mungkin Bu Yana ini ya ahlinya. Pemilik sekolah ya. Iya betul. Iya Bu Yana mungkin bisa sharing. Ini jadi masalah sekali soalnya ya, gimana sih anak-anak ini tetap ceria, nggak jenuh di rumah. Hampir 1 tahun Ibu. Silakan Bu. Iya, pertama kondisi pandemi ini tidak pernah terbayangkan oleh kita terjadi ya. Jadi memang secara umum ini masyarakat itu kaget dengan kondisi seperti ini. Ketidaksiapan masyarakat itu terjadi. Nah, yang berikutnya saya ingin memberi contoh bahwa beberapa waktu dan sering banyak yang nelfon kepada saya mengatakan begini, Bu Yana, ini banyak sekali anak-anak yang stres, gitu ya. Nah, kelihatannya kita butuh psikologi anak. Nah, lalu saya hanya berkata begini, sebentar, kita butuh psikolog anak atau kita butuh psikolog ibu?
jangan terjebak oleh misalnya, wah anak-anak stres nih online, anak-anak stres. Jangan terjebak dengan statement atau kondisi seperti itu. Yang tadi di awal kita sudah bahas bahwa ibu adalah peran utama di dalam rumah, punya peran sentral dalam keluarga. Pola asuh anak itu tergantung kejiwaan orang tua. Banyak kekerasan terjadi orang tua kepada anak itu terjadi biasanya dilakukan oleh orang tua yang memiliki stres yang cukup tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan bagaimana ya menghadapi kondisi belajarnya anak-anak biar nggak jenuh dan lain-lain, saya rasa kita sebagai seorang ibu dengan segala dinamika yang kita hadapi, kita perbaiki dulu diri kita. Kita siapkan diri secara lahir batin kita menghadapi kondisi pandemi yang tadi saya bilang dadakan, yang kadang-kadang juga banyak orang yang kaget. Nah, bagaimana kita bisa mengelola emosi dan stres kita sehingga kita bisa menghadapi suami dan anak-anak lebih teratur dan lebih nyaman, terkontrol seperti itu. Karena faktor stres dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan dan menentukan perkembangan anak. Nah, ini yang kadang-kadang sering orang tua lalai. Orang tua pengennya pokoknya marah aja gitu ya, marah sama suaminya, yang kena anaknya misalnya gitu ya. Padahal pertengkaran yang terjadi atau kemarahan atau tingkat stres yang dialami orang tua itu berkaitan dengan perkembangan otak anak. Sementara orang tua punya cita-cita luhur kepada anaknya, pengen anaknya itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar. Tapi orang tua sendiri tidak menstimulasi anaknya, kan seperti itu ya. Ini ironis ya, kondisi real di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi artinya, yuk kita sebagai seorang ibu, kita ajak masyarakat, ibu-ibu semua untuk menata hati, menata pikiran kita, menata keimanan kita, sehingga kita menghadapi berbagai kondisi itu dengan lebih nyaman. Kenapa kita menggaungkan program ketahanan keluarga? Banyak orang nggak ngerti ketahanan keluarga itu apa sih gitu. Ketahanan keluarga itu kan kondisi di mana sebuah keluarga, ini sederhananya ya, keluarga itu memiliki kelentingan gitu. Ibaratnya bola itu membal gitu ya. Jadi dia lenting sehingga dalam kondisi apapun dia bisa menyikapinya dengan baik. Nah, kalau ketahanan keluarga itu dari awal itu sudah dipupuk, sudah dibentuk, ada virus macam-macam pun, ada kondisi pandemi datang ke keluarganya, dia sudah siap karena dia memang sudah kokoh. Nah, inilah ketika ketahanan keluarga diabaikan, ketika tiba-tiba datang nih musibah, kaget semuanya, ya, suaminya tiba-tiba di PHK, kalap dia, lalu istrinya uring-uringan di rumah, anaknya juga harus online. Jadi rumah itu tidak punya ketahanan keluarga gitu ya. Nah, jadi yuk kita mulai dulu dengan balik lagi dengan seorang ibu sebagai peran sentral nih, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita dengan sepenuh hati, lahir batin kita. Jadi mendampingi anak bukan hanya kita yang ada di samping, tapi kita juga asik dengan diri kita sendiri, tapi hadir secara lahir dan batin ya. Kita ajak diskusi anak-anak kita. Karena jangan underestimate, anak-anak umur 2 tahun pun sudah bisa diajak diskusi dengan menangkap sesuai daya tangkapnya. Ajaklah mereka berbicara, diskusi, diajak bercerita dan lain-lain. Lama-lama setelah dia besar, dia terbiasa untuk berdiskusi dan menghadapi hal-hal yang besar. Seperti itu. Jadi intinya para ibu harus berdamai dulu dengan dirinya ya Bu ya. Baru kemudian bisa mengasuh anak dengan lebih baik lagi. Ibunya jangan jenuh agar anaknya nggak jenuh gitu ya Bu. Baik. Itu adalah pertanyaan terakhir dari audiens. Baik, pemirsa Love for All TV dimanapun berada, kita sudah memasuki sesi akhir dari talk show pada kesempatan kali ini. Insya Allah talk show ini akan 1 episode lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, juga like video ini, dan ikuti terus video-video kita selanjutnya, yakni lanjutan dari talk show mengenai karunia ilahi dalam ikatan ibu dan anak. Insya Allah episode berikutnya masih tetap menghadirkan ibu-ibu hebat ini, para narasumber yang telah hadir dan terhubung di Zoom pada kesempatan kali ini. Demikian, jangan lupa untuk ikut giveaway-nya, dan jangan lupa tadi
follow akun-akun kita, tidak hanya di YouTube, akan tetapi juga ada di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti apa itu kan adanya di rumah, ya. Nah, jadi hubungan ibu dengan anak itu adalah hubungan yang sangat natural. Kalau kita di luar itu menjaga sikap, kalau di rumah itu kita bisa berdebat, berdiskusi banyak hal dengan antara orang tua dengan anak. Nah, disitulah sering terjadi pertengkaran antara orang tua dengan anak, ya. Tapi artinya bukan secara dahsyat, ya, pertengkarannya. Nah, perselisihan itulah yang sering terjadi. Tapi dimanapun yang tadi disampaikan Ibu Rika, kelekatan antara ikatan batin antara orang tua dan anak itu tidak akan pernah putus gitu ya. Dimanapun, apalagi anak-anak tadi saya lihat udah kuliah,